Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Pada KD 3.3, kita akan menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami gelombang berjalan. 2, menerapkan persamaan simpangan. 3, menerapkan persamaan kecepatan. Dan yang keempat, menerapkan persamaan percepatan. Apakah Anda pernah memperhatikan bentuk dari tali setelah dikedarkan? Bagaimana polanya? Bagaimana bentuk persamaan gelombangnya? Bagaimana menghitung kecepatan gelombangnya? Bagaimana menentukan percepatan gelombangnya? Jika Anda ingin tahu jawabannya, mari kita pahami dan pelajari bersama materi gelombang berjalan. Pada video sebelumnya, Anda sudah mengetahui definisi dari gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh dari gelombang berjalan adalah gelombang pada tali. Lalu bagaimana persamaan simpangan gelombang berjalan? Misalnya kita punya seutas tali yang cukup panjang, kemudian tali tersebut kita getarkan, sehingga pada tali terbentuk gelombang transversal berjalan. Gelombang tersebut merambat dari titik O sebagai pusat koordinat menuju arah sumbu X positif. Mari kita perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada seutas tali yang cukup panjang ya. Kemudian tali ini digetarkan sehingga pada tali terbentuk gelombang transversal berjalan. Gelombang merambat dari titik O menuju arah sumbu X positif. Jika titik O telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik O akan memenuhi simpangan getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin omega T, di mana Y adalah simpangan gelombang atau simpangan getaran titik yang dilalui dalam satuan meter, A adalah amplitudo atau simpangan maksimum dalam satuan meter, omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Untuk mencari omega, kita bisa menggunakan persamaan 2πf, di mana F-nya adalah frekuensi getar dalam satuan Hertz, dan T adalah lamanya titik O telah bergetar dalam satuan sekon. Kita perhatikan kembali gambar di sini ya. Di sini ada titik P, di mana titik P ini berjarak X dari titik O. Selisih waktu antara sumber gelombang O dengan titik P adalah delta T sama dengan X dibagi V. Maka ketika sumber gelombang sudah bergetar selama T, titik P baru bergetar selama TP sama dengan T dikurangi X per V. Sehingga persamaan simpangan gelombang di titik P adalah YP sama dengan A sin omega dalam kurung T dikurangi X per V. Jadi YP sama dengan A sin omega di sini adalah TP. Di mana TP bisa kita masukkan nilainya yang ini. Jadi di sini YP sama dengan A sin omega T dikurangi X per V. Omega di sini bisa kita ganti dengan 2pi dibagi periode. Sehingga YP sama dengan A sin 2pi per T dalam kurung T kecil dikurangi X per V. YP sama dengan A sin, ini dimasukkan ya ke dalam kurung. 2pi T kecil dibagi T besar dikurangi 2pi X dibagi T kali V. YP sama dengan A sin 2pi T per T besar dikurangi 2pi X per T kali V
sama dengan lambda. Karena omega sama dengan 2pi dibagi periode, dan K sama dengan 2pi dibagi lambda, maka persamaan yang ini ya bisa kita tuliskan YP sama dengan A sin omega T dikurangi KX. Jadi persamaan simpangan gelombang secara lengkap bisa kita tuliskan sebagai YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Plus A artinya simpangan awal gelombang ke atas atau mula-mula gelombang bergetar ke atas. Min A berarti simpangan awal gelombang ke bawah atau gelombang mula-mula bergetar ke bawah. Min K artinya gelombang merambat ke kanan. Plus K artinya gelombang merambat ke kiri. Kemudian, Y adalah simpangan dalam satuan meter, A adalah amplitudo gelombang, satuan meter juga, omega kecepatan sudut gelombang dalam satuan radian per sekon, T kecil lamanya gelombang bergetar, satuan sekon, T besar periode gelombang, satuan sekon, K adalah bilangan gelombang, satuan radian per meter, X adalah jarak titik ke sumber getar, satuan meter, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Berikutnya persamaan kecepatan. Seperti Anda ketahui bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis, jika Anda ambil persamaan gelombang yang simpangan awalnya ke atas dan arah rambatnya ke kanan, maka Anda dapat turunkan persamaan kecepatannya sebagai berikut. V sama dengan dy per dt, V sama dengan D, persamaan simpangannya kita masukkan A sin omega T min KX per dt. Maka kita dapatkan V sama dengan A cos omega T min KX kali omega. Sehingga kita akan memiliki persamaan kecepatan V sama dengan A kali omega cos omega T min KX. Selanjutnya persamaan percepatan. Seperti halnya kecepatan, Anda dapat mencari persamaan percepatan, yaitu merupakan turunan pertama dari kecepatan, atau percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis, Anda dapat mencari persamaan percepatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A sama dengan D2Y per D2T, sama dengan dV per dt. A sama dengan D, di sini kita masukkan persamaan V atau persamaan kecepatan, yaitu A omega cos omega T min KX per dt. Sehingga kita akan dapatkan A sama dengan, A omega ini merupakan konstanta, jadi kita tulis di sini kembali A kali omega. Kemudian, cos omega T min KX, turunannya terhadap dt adalah min sin omega T min KX. Kemudian turunan dari omega T min KX karena diturunkan terhadap dt, hasilnya adalah omega. Sehingga kita dapatkan persamaan percepatan A sama dengan min A omega kali omega menjadi omega kuadrat sin omega T min KX. Atau bisa kita tulis A sama dengan min, ini kita tulis kembali, omega kuadrat. Sementara A sin omega T min KX adalah persamaan simpangan, Y. Contoh soal, sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin pi dalam kurung 2T min 0,1 X tutup kurung, di mana Y dan X adalah dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan A amplitudo gelombang, B frekuensi gelombang, C panjang gelombang, D cepat rambat gelombang. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis kembali persamaan yang ada pada soal. Yang ini ya, kita tulis Y sama dengan 0,03 sin pi 2T min 0,1 X. Atau pi-nya kita masukkan ke dalam kurung. Persamaan ini menjadi Y sama dengan 0,03 sin 2 pi T
min 0,1 px. Kemudian kita tulis persamaan umum simpangan gelombang berjalan. YP sama dengan A sin omega T min Kx. Sehingga dari sini nanti kita akan dapatkan amplitude gelombang A besarnya adalah 0,03 meter. Jadi kita di sini ya kita lihat Y sama dengan 0,03. Berarti di sini YP sama dengan A. Jadi nilai A ini 0,03 meter yang ini. Berikutnya frekuensi gelombang. Untuk mencari frekuensi gelombang, kita bisa melihat nilai omega. Jadi di sini kan ada 2 pt. Sementara persamaan simpangan gelombang berjalan di bagian sini adalah omega t. Jadi kita bisa tulis bahwa nilai 2pi ini adalah nilai dari omega. Jadi kita tulis di sini omega sama dengan 2pi. Sementara persamaan dari omega adalah 2pi kali F. Sama dengan 2pi kita tulis kembali di sini. Maka F sama dengan 2pi dibagi 2pi sama dengan 1 Hz. Selanjutnya kita akan mencari nilai panjang gelombang. Kita lihat di sini ya. Di sini ada 0,1 px. Sementara di bagian persamaan ada kx. Sehingga kita bisa menulis bahwa nilai K adalah 0,1 pi. Jadi kita tulis di sini K sama dengan 0,1 pi. Sementara nilai K atau bilangan gelombang di bagian depan kita sudah tuliskan bahwa nilai K adalah 2 pi per lambda. Sehingga di sini kita tulis 2 pi per lambda sama dengan ini 0,1 pi. Kita tulis kembali di sini. Maka 0,1 pi kali lambda, ini kalikan dengan ini ya. 0,1 pi kali lambda sama dengan ini, 2 pi. Sehingga lambda sama dengan 2 pi dibagi 0,1 pi. Hasilnya adalah 20 meter. Selanjutnya kita akan mencari cepat rambat gelombang. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita menggunakan persamaan V sama dengan lambda kali F. V sama dengan nilai lambda 20, nilai F 1. Sehingga V sama dengan 20 kali 1 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi saya ulang kembali ya. 0,03 ini adalah nilai A. Kemudian 2pi ini adalah nilai omega. Dari sini nanti kita bisa mencari frekuensi. Karena persamaan omega adalah 2pi kali F. Kemudian 0,1 pi ini adalah nilai K, di mana K adalah bilangan gelombang sama dengan 2 pi dibagi lambda. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu gelombang berjalan merambat melalui permukaan air dengan data seperti pada gambar berikut. Bila AB ditempuh dalam waktu 8 sekon, tentukan persamaan gelombangnya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita fokus ke gambar. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada gelombang ini nilai amplitudo di sini ya, simpangan maksimumnya besarnya adalah 3 cm. Sehingga di sini bisa kita tulis nilai A sama dengan 3 cm atau 0,03 meter. Bernilai positif karena simpangan awal gelombang adalah ke atas. Dari gambar, kita juga bisa melihat bahwa di sini ada 2 gelombang atau ada 2 lambda. Sehingga kita bisa tuliskan 2 lambda sama dengan jaraknya ini, 2 meter. Maka nilai lambda sama dengan 1 meter. Dari gambar juga kita bisa menghitung cepat rambat gelombang dari data ini. Bila AB ditempuh dalam waktu 8 sekon. Kita tuliskan rumusnya S sama dengan V kali T. S ini adalah jarak, di sini jaraknya adalah 2 meter. Sama dengan V yang akan kita cari kali waktu tempuhnya 8 sekon. Sehingga V sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 0,25 sekon. Berikutnya kita mencari periode. Jadi dari persamaan lambda sama dengan
T kali V, atau kita bisa tuliskan T sama dengan lambda dibagi V. Maka kita dapatkan nilai T sama dengan lambdanya 1 ya, V-nya 0,25, sehingga T sama dengan 1 dibagi 0,25, sama dengan 4 sekon. Jadi gelombang ini memiliki periode yang besarnya 4 sekon. Selanjutnya, kita tuliskan persamaan umum gelombangnya. Jadi dari gambar ini kita tahu bahwa gelombang itu pertama kali bergetar ke atas atau simpangan awalnya ke atas sehingga nilai A-nya positif. Kemudian dari sini kita juga tahu bahwa gelombang itu merambat ke kanan. Karena di sini gelombangnya merambat dari A ke B, berarti merambat ke kanan. Sehingga persamaan umum gelombang yang kita gunakan adalah YP sama dengan A sin omega T min KX. Kita bisa mencari omega dengan persamaan 2pi dibagi periode dan mencari nilai K bilangan gelombang sama dengan 2pi dibagi lambda. Jadi persamaan ini menjadi YP sama dengan A-nya 0,03 sin omega, kita masukkan nilainya ini ke dalam sini, 2pi dibagi periode kali T. Dikurangi nilai K kita masukkan ini 2pi bagi lambda kali X. YP sama dengan 0,03 sin 2pi dibagi, ini periodenya 4 kali T kecil dikurangi 2pi dibagi lambdanya yang ini, 1 kali X. YP sama dengan 0,03 sin, pi-nya kita keluarkan. Ini juga kita keluarkan. Pi dalam kurung, tadi pi-nya dikeluarkan, tinggal 2/4T dikurangi, ini pi-nya tadi sudah keluar, tinggal 2/1X. YP sama dengan 0,03 sin, pi 2/4 bisa kita tulis setengah, kali T dikurangi 2 dibagi 1, 2. Jadi, persamaan gelombang untuk soal ini adalah Y sama dengan 0,03 sin pi dalam kurung 0,5T min 2X tutup kurung. Demikian tadi penjelasan materi gelombang berjalan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.